Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Halo, selamat datang di channel Berita Populer. Larangan ekspor crude palm oil atau CPO, bikin petani menjerit terancam miskin. Desakan petani membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO, dan beberapa produk turunannya diakui memicu dilema. Seperti yang sudah kalian ketahui, pemerintah melarang ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya, mulai tanggal 28 April tahun 2022 hingga waktu ditentukan kemudian. Mengutip pertanyaan bersama petani sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Fortasbi, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat atau Aspekpir, Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia atau POPSI, Serikat Petani Indonesia atau SPI, disebutkan kebijakan di Indonesia sangat lemah dan cenderung mendukung oligarki sawit sejak lama. Kami menyadari, dengan pencabutan keran ekspor CPO dan turunannya, akan membuat tepuk tangan oligarki sawit, begitu bunyi poin pertama pernyataan bersama tersebut. Sekjen SPKS Mansuetus Darto menuturkan, struktur pasar sawit terdiri dari 5 jaringan. Pertama, traders atau pedagang, yaitu pihak yang mempunyai kebun dan pabrik CPO. Eksportir membeli CPO dari pihak lain juga, dan punya refinery dalam negeri seperti minyak goreng, biodiesel dan bahkan di luar negeri, bisa dibilang menguasai pasar. Kedua, produsen, mereka yang memiliki kebun atau pabrik CPO, menjual CPO ke traders atau pedagang dan membeli CPO dari pihak lain juga. Ketiga, growers atau perusahaan perkebunan sawit, yaitu, punya pabrik sawit olah jadi CPO, sebagian juga punya kebun sawit dan mereka menjual ke produsen, bahkan ada yang ke traders. Keempat, petani plasma, yang bermitra dengan perusahaan sawit. Rata-rata luas lahannya adalah 2 hektar per kakak. Kelima, petani swadaya, yang memiliki lahan sendiri, bangun kebun sawit sendiri, sebagian beli kebun sawit jadi, dari orang lain dan mereka menjual secara individu ke ketengkulak dan ram, atau ke tempat jual beli TBS sawit. Dengan struktur begini, tentunya tidak adil. Oligarki sawit itu di link jaringan satu, yang mengontrol hulu dan hilir. Semuanya punya untuk infrastruktur bisnis, kata Mansuetus kepada CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo hendak menjewer mereka, tapi dukanya ke petani. Mengapa? Karena ketergantungan yang sangat akut dalam ekosistem sawit itu sudah sejak lama, lanjutnya. Dia melanjutkan, kalau saja minyak goreng dan biodiesel yang dikelola di dalam negeri, dan bahan bakunya dari petani sawit, petani diyakini tidak akan terdampak larangan ekspor CPO dan turunannya. Makin kuat posisi oligarki sawit itu, di mana mereka mengembangkan secara besar-besaran pabrik biodiesel mereka, karena insentif dari pungutan ekspor yang diberikan oleh pemerintah, katanya. Dilema, ya dilema, serba salah, tapi ya selamatkan petani sawit saat ini. Harga rendah, petani terancam miskin. Kita pikir jangka pendek, soal perbaikan monopoli oleh oligarki sawit itu, adalah tanggung jawab pemerintah untuk jangka menengahnya, tukas Mansuetus. Untuk itu Mansuetus menambahkan, pemerintah perlu memiliki prioritas dalam perbaikan tata kelola sektor sawit tanah air, yaitu, 1. Selamatkan petani, cabut larangan ekspor. 2. Benahi tata kelola hulu dan hilir. 3. Sistem perkebunan yang adil dan beradab. Menurut Mansuetus, yang disebut adil dan beradab adalah, di mana perusahaan perkebunan didorong mengembangkan hilirisasi produk sawit dalam negeri, dan hulu dikuasai koperasi petani. Caranya, batasi luas lahan sawit perusahaan sekarang juga, dengan moratorium permanen. Yang ada saat ini dikelola saja dan ditingkatkan produktivitasnya, ujarnya. Selain itu dia menambahkan, pemerintah harus tegas melakukan pembatasan HGU. Jika pemerintah serius hendak melakukan perbaikan tata kelola sawit dan memerangi mafia, maka transparansi data harus jadi komitmen pemerintah, imbuhnya.
Untuk para petani sawit, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya.